Kita ringkas saja kalimat bagian terakhir. Wala yattali'u ahadun ala haqiqati dhalika illa al-anbiya idza arafahumul haqq aw man yakhussuhu Allah Ta'ala bita'rifi dhalika min ghairil anbiya. Tidaklah dapat mengakses alam hadrah itu kecuali para nabi dan orang-orang yang Allah khususkan, istimewakan, Allah undang dari kalangan selain Nabi Sallallahu Alaihi. Nah, lalu gimana caranya? Baru kita balik ke lafaz kedua di paragraf itu. Man qata'a ila Allah 40 yawman mukhlishan muta'ahidan nafsahu bi khifatil ma'dati yaftahillahu ta'ala alaihi al-umul dunya. Nah, siapakah selain Nabi itu? Orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk 40 yawman, 40 hari berlatih dengan meringankan perut dari beban makanan dan air. Yaftah, Allah bukakan bagi dia ilmu-ilmu laduni. Ya. Kalau Nabi ngomong, bicara, pasti enggak? Nabi berbicara, siapa yang berlatih 40 hari pasti terbit nur hikmah dari kalbunya, tumpah ruah kepada lisannya. Nabi kalau bicara begitu terjadi enggak? Terjadi. Ya. Dan kata arba'in 40 itu bukan berarti 40 angka. Bagi kita pemula 40 itu angka. Tapi bagi mereka-mereka al-muntahi, orang-orang yang sudah Allah perjalankan jauh, 40 menit, 40 detik itu bisa dihitung 40 hari. Sayyidina Muhammad SAW, ini pelajaran Isra Mi'raj, perjalanannya hanya beberapa saat. Habis Isya jalan, sebelum subuh sudah sampai. Tapi melewati dunia, melewati langit, melewati bumi, tembus ke arasy Allah. Maka ada namanya khalwah ruhiyah. Khalwah ruhiyah itu dimensinya karena ruh adalah hembusan Allah. Allah itu adalah ad-dahr, sang waktu. Waktu bisa dipendekkan, bisa dipanjangkan. Maka umur umat Nabi Muhammad yang sekarang pendek ini, saya berdoa walaupun antum cuma khalwat i'tikaf 10 hari, semoga di sisi Allah dihitung 40 hari. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, dan hikmah itu yang Allah terbitkan dalam kalbu kita ini tergantung kesiapan batinnya. Jadi nggak semuanya sama. Yang belum siap disapa Allah nggak akan sapa, nanti gila dia. Yang belum siap dipandang Allah nggak pandang dia, nggak Allah zahirkan muraqabahnya. Yang belum siap dapat makna Allah nggak kasih makna, dikasih aja lezat zikir nyebut. Nah, maka jika zikir sudah mulai terasa lezat, berarti sudah terbit hikmahnya. Walaupun belum 40 hari kali 24 jam, tapi itu sudah dihitung 40 dalam hitungan rohani. Gitu ya. Maka masyayikh kita mengatakan 40 itu tergantung yang atur, yang ngelola waktu kan Allah. Ya. Ada orang sudah 40 tahun sama gurunya, tapi satu nur pun nggak terbit. Kenapa? Dia membersamai, tapi dia sebenarnya kurang yakin-yakin amat gitu. Ya. Coba kata orang, masih kata orang. Dia khidmat sama gurunya, tapi khidmatnya pun masih setengah-setengah hati. Nah, semoga kita khidmatnya betul-betul sepenuh hati ya. Baik teman-teman dimakan Allah. Lalu ada satu riwayat, ini hadis musalsal. Saya mendengar ini dari guru-guru saya, dari murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani. Ada diijazahkan, diriwayatkan, dimusalskan oleh masyayikh kita di halaman 125-nya. Beliau dapat sanad dari As-Sulami, mendengar dari Ali bin Sa'id. Beliau bertanya tentang apa itu ikhlas. Lalu setiap murid kepada guru bertanya kepada gurunya apa itu ikhlas. Sampailah silsilah itu kepada
Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri pun bertanya kepada gurunya Hudzaifah, "Wahai tuan sahabat Rasulullah Hudzaifah, apa itu hakikat ikhlas?" Kata Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, "Sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ikhlas ma'ahu." Aku bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, apa itu ikhlas? Qala sa'altu Jibril. Aku bertanya kepada Jibril, apa itu ikhlas? Lalu Jibril mengatakan, sa'altu Rabbal Izzah. Aku bertanya kepada Allah Ta'ala, apa itu ikhlas? Qala huwa sirrun min sirri awda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Nah, ini oleh-olehnya sore ini. Apa itu ikhlas? Ikhlas gak usah pakai teori, gak usah pakai teori, langsung pakai riwayat yang ada, yang kita riwayatkan secara musalsal dari guru-guru kita yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah. Ikhlas itu kata Allah, firman Allah, sirrun min sirri, sir rahasia daripada rahasiaku. Auda'tuhu, aku letakkan, simpan si ikhlas itu, si rahasia itu, qalba man ahbabtu min ibadi, di kolbu hamba yang aku cintai. Maka di sini ada 3. Ikhlas itu rahasia. Di mana dia diletakkan? Di kolbu. Di kolbu siapa? Kolbu yang Allah cinta. Dan ciri-ciri hamba yang Allah cinta, dia kenal kepada Allah. Dan ciri-ciri kenal kepada Allah, dia ringan menyebut nama Allah. Kalau kenal Allah bisa cerita tentang Allah nggak? Nah, ini bagian terakhir dari laduni. Orang laduni, contohnya begini. Antum kalau pulang dari Jogja, bisa cerita tentang Malioboro? Dan detail. Beda nggak kita lihat di YouTube dengan kita ke sana? Atau kita dengar teman pulang dari Jogja dengan orang yang pulang dari Malioboro? Paham maksudnya? Ada kawan pulang dari Mekah, dia cerita, oh Mekah itu begini loh Tuan. Kita percaya karena dia orang yang jujur. Itu namanya tasdik, iman. Iman itu begitu. Kita nggak ketemu Allah, lalu Rasulullah SAW mengabarkan, aku bertemu Allah, lalu kita percaya. Kita nggak jumpa Nabi SAW, jumpa dengan sahabat atau nggak jumpa sahabat terus sampai hari ini. Guru kita berkalam, Allah itu satu, dan kita percaya, tapi nggak ngelihat. Itu namanya iman. Ini beda iman dengan, jadi iman itu kalau dibuka lagi, ini ada tasnya ikhlas. Dan di situ ada musyahadah, berjumpa. Kalau sudah jumpa, di atas iman, itu yang disebut kamalul yaqin, di atasnya yakin. Nah, orang yang sudah jumpa dengan Allah, dia bisa cerita tentang ma'rifatullah. Jadi bukan orang baca kitab 1000 kitab terus bisa cerita tentang ma'rifatullah, enggak bisa. Mesti jumpa dengan yang punya ma'rifat, yang punya nama, yang punya sifat, yang punya zat, yang punya asma. Nah, itulah baginda Nabi Muhammad SAW dan pewaris-pewarisnya. Maka ilmu ini teman-teman, jangankan Allah, surga pun ma'la ainun ra'at. Surga aja nggak bisa dibayangkan mata, nggak pernah terdengar telinga, nggak pernah terbersit di hati, apalagi yang punya surga. Tapi kan kalimatnya qulub, bukan ruh. Kalau ruh, min amri rabbi, itu amarku, kata masyayikh kita, amr ay sirku. Maka al-ikhlas fi sirrun min sirri, yaitu bagian dari amal ruh. Jadi teman-teman yang dimakan Allah, oleh karena itu, karena ikhlas wajib perintah Allah, jalannya adalah khalwat. Bagi kolbu kita yang seperti ini, seperti saya ini, ya hampir-hampir wajib lah khalwat itu. Ya, kita nggak bilang wajib ya, hampir. Tapi ikuti isyarat guru-guru, nanti kita berkhalwat supaya tidak dengan nafsu.